Perkenalkan, nama saya Ade Rusanti Pradawati, NIM C2355201002, akan menjelaskan tentang struktur folder. Kami memakai MVC atau model view controller untuk struktur foldernya. Jadi kalau misalnya kita ke codingannya, kita ke CI-nya. Jadi kami modelnya ada 3 ini. Ada buku model. Buku model ini dia terhubung dengan tabel buku. Di sini ada tertulis. Terus ada pinjam model. Pinjam model itu dia terhubung dengan tabel pinjam. Terus ada user model. User model ini dia terhubung dengan tabel anggota. Kami tidak memisahkan tabel untuk anggota sama admin, tapi kami gabungin jadi satu. Sebenarnya ini namanya user, jadi ya sudahlah. Jadi tapi kalau misalnya bikin akun baru di dalam aplikasinya itu nggak bisa bikin admin. Jadi harus dari database-nya diedit perannya. Terus misalnya kalau kita ke view, ini view-nya kami buat dalam 2 folder ini. Untuk admin sama anggota, layoutnya kita pisah. Terus ini login sama sign up kita taruh langsung di view-nya. Nah ini footer, ini anggota layoutnya seperti ini. Ini kita masukin data tabel untuk fitur pencarian sama fitur sorting. Data tabel itu dia plugin jQuery gitu. Jadi bisa langsung dipanggil nanti di halaman. Ini di admin layout kita panggil juga di sini. Habis itu ini halaman login seperti yang sudah kita praktikkan sebelumnya. Mungkin yang kita edit dikit nih untuk pendaftaran akun baru. Dia mirip dengan login, cuman kita tambahin kolom-kolom baru lagi gitu untuk memasukkan, misalnya kayak ini ada nama, email, alamat, nomor HP, password. Di view admin ini dia untuk halaman membuat buku. Jadi kalau misalnya kita pengen menambahkan buku baru ke database, itu bisa kita input lewat halaman ini, ditambah buku ini. Terus kalau daftar anggota ini dia menampilkan daftar anggota, tidak termasuk admin, walaupun admin juga dalam tabel yang sama, tapi dia hanya untuk anggota saja. Terus ini modal untuk ngedit, yang bisa kita edit itu namanya, emailnya, alamat, sama nomor HP. Ini kita untuk manggil data tabelnya tadi. Jadi biar tabelnya itu disajikan dalam bentuk data tabel, dia nanti bentuknya seperti ini. Nah gini, bukan yang ini nih, daftar anggota. Nah seperti ini, ada tampilkan berapa banyak entry. Sini bisa langsung kita cari semua kata, bisa kita cari. Misalnya kita cari nama anggotanya kucing, ada, atau cari alamat Gadoa, ada, atau cari nomor telepon bisa, atau cari email juga bisa, semua dicari. Makanya di sini placeholder-nya kosong di sini. Kita kembali ke sini, terus kita daftar pinjaman. Ini daftar pinjaman ini untuk menampilkan daftar pinjaman yang aktif maupun yang selesai. Jadi kalau misalnya aktif itu dia ada tanggal pinjam tapi tidak punya tanggal kembali. Sedangkan kalau dia selesai itu berarti ada tanggal pinjam dan ada tanggal kembali. Nah ini untuk masukkan denda, jumlah hari denda. Ini untuk menampilkan dashboard halaman utamanya admin. Jadi kalau misalnya kita admin login, yang pertama kali muncul itu ini dashboard. Yang ditampilin itu nih ada pinjaman aktif, ada total anggota. Ini pinjaman aktif ini dalam bentuk total jumlah. Ini juga jumlah total anggota, ini jumlah total buku yang ada terdaftar. Terus ini permintaan pinjam. Ini maksudnya kita ke sisi anggota gini. Nah dari sisi anggota itu dia langsung klik pinjam gini aja. Kita pilih pinjam, dia akan masuk ke sini, ke dashboard. Nah, masuk ke sini dia akan masuk ke permintaan pinjam ini. Ketika anggota klik pinjam dia langsung terdaftar sebagai pinjaman aktif enggak, tapi dia perlu minta izin, perlu minta konfirmasi, verifikasi dari admin dulu apakah bisa dipinjam atau tidak buku yang dia mau ini gitu. Ini makanya bisa diterima atau bisa ditolak gitu. Ini untuk menampilkan pinjaman aktif terbaru, yang ini tadi nih, yang di bawah nih, pinjaman aktif terbaru. Terus ini indeks buku. Nah, ini modalnya untuk kalau misalnya ngedit data bukunya bisa diedit dari SBN-nya, judul bukunya, penulis, penerbit gitu. Bisa diedit semua. Ini data tabelnya. Terus kalau yang ini PDF-nya ini adalah format yang akan dicetak
ketika kita mau buat PDF laporan. Jadi ini kan ada nih laporan transaksi pinjaman buku, itu maksudnya seperti ini nih. Kalau misalnya kita pergi ke daftar pinjaman, ke paling bawah sini ini ada cetak laporan, kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini formatnya yang PDF-nya ini tuh dia ngambil dari ini, dari halaman ini gitu. Jadi yang dicetak itu adalah halaman ini sebenarnya. Terus kalau di anggota itu cuma ada 2 halaman. Halaman utama untuk menampilkan data pinjaman pending yang masih belum dikonfirmasi sama admin, data pinjaman aktif yang lagi dipinjam, terus data pinjaman selesai yang sudah dikembalikan. Habis itu ini indeks buku. Habis itu kalau kita pergi ke controller, kita login aja dulu. Di login ini ada underscore construct, ini kita pakai kalau misalnya kita mau input data ke tabel users. Jadi kita di sini masukin nih new users model. Kita mau bikin sign up kan, kita mau buat akun baru gitu, makanya kita pakai construct. Kalau login ini untuk menampilkan halaman login. Kalau proses ini dia membaca sesi, apakah NIM-nya ada, apakah passwordnya cocok. Setelah cocok, kita cek apakah dia ini anggota, apakah dia admin gitu. Kalau misalnya dia anggota, dia pergi ke user home. Kalau dia admin, dia pergi ke admin dashboard gitu. Terus ini logout, kita untuk menghapus sesi, jadi keluar dari akun yang lagi login. Metode buat ini untuk menampilkan halaman daftar akun baru, data. Kalau metode register ini untuk insert data ke tabel anggota. Terus ini kita default ID perannya 1 karena kita mau langsung biar dia jadi anggota. Controller ini tuh untuk bikin buku baru, untuk tambah buku. Kita pakai construct ini. Di sininya buku model. Terus ini create, berarti ini kita menampilkan halaman tambah buku. Di kontrol anggota itu ada metode home yang dalam kurung stream name ini itu dia untuk menampilkan halaman utama anggota setelah dia login. Terus ini index itu menampilkan indeks buku untuk minjam tadi loh, halaman untuk minjam buku. Controller admin, metode pertama itu adalah ini, kita ngambil data pinjaman yang masih pending. Nah ini kan dashboard ini dia menampilkan halaman dashboard yang tadi ada di view admin kan. Terus kalau ini itu untuk menampilkan halaman pinjam, daftar pinjaman. Kalau ini untuk menampilkan daftar anggota. Kalau update string name, karena dia string name berarti ini ada urusannya dengan user. Terus kalau ini karena dia pakai string name juga, berarti ini untuk menghapus data user, data anggota. Nah ini kalau index menampilkan daftar buku. Kalau ini edit ISBN berarti untuk mengedit buku. Terus kalau misalnya delete ISBN berarti untuk menghapus buku. Nah ini adalah metode yang kita pakai kalau misalnya untuk menerima permintaan pinjaman tadi yang pending, kita terima itu pakai metode ini. Terus kalau misalnya kita mau nolak itu kita pakai ini. Makanya dia sini pakai nomor transaksi gitu, karena memang dia kan ngambil data dari tabel transaksi. Terus ini metode untuk pengembalian yang di button kembali itu. Kalau cetak ini dia untuk bikin laporan ya dalam bentuk PDF. Hai, perkenalkan nama saya Devi Bila, NIM C2355201040. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman webnya, yaitu Perpustakaan Stimik Palangkaraya. Di sini saya akan coba untuk membuat akun baru di anggota. Di sini kita masukkan NIM-nya, misalnya sini kita buat app, namanya Dinda. Kita buat emailnya dinda@mail.com. Kita buat alamatnya Jalan Tupai, nomor HP 08. Nah, untuk di bagian password ini kita isikan minimal 6 karakter. Oke, kita daftar. Maka akun berhasil dibuat. Sini kita masuk akun yang telah kita buat tadi. Kita masukkan add
passwordnya yang telah kita buat tadi. Terus kita klik login. Oke, untuk bagian sini ketika kita memilih buku yang ingin kita pinjam, status pinjaman akan ditandai sebagai pending hingga mendapatkan konfirmasi dari admin. Ketika admin mengkonfirmasi permintaan perpinjaman, maka data tersebut akan dipindahkan ke daftar pinjaman aktif ini. Tapi setelah buku dikembalikan, maka otomatis ke daftar pinjaman selesai sini. Setelah itu kita pergi ke indeks buku. Di indeks buku ini kita bisa lihat jumlah tersedianya. Nah, di sini kan jumlah tersedianya 0. Nah, di sini saya akan coba untuk pinjam bukunya. Maka di sini akan ada tertulis buku tidak tersedia untuk dipinjam. Dikarenakan jumlah tersedianya tadi 0. Tapi kalau kita pinjam jumlah tersedianya ada angka selain 0, nah kita pinjam ini. Kan jumlah tersedianya 4. Kita coba untuk pinjam. Maka akan muncul permintaan peminjaman berhasil. Lalu kita ke home lagi. Nah, di home ini dia akan muncul di data pinjaman pending. Setelah itu di sini saya akan coba untuk login ke akun admin. Kita masukkan passwordnya. Terus kita login. Nah, dia akan muncul, tadi kan Dinda kan. Nah, dia akan muncul di permintaan pinjaman. Nah, di bagian sini itu di sini kita coba untuk terima. Kita klik. Maka akan muncul di pinjaman aktif terbaru. Nih. Bagian sini. Lalu kalau kita misal ke anggota tadi kan ada di sini kan. Nah, kita coba. Dia akan pindah ke data pinjaman aktif karena sudah dikonfirmasi dari admin. Setelah itu kita ke bagian admin tadi. Nah, di bagian admin ini di sini misalnya saya akan mengembalikan buku yang telah kita pinjam tadi ke daftar pinjaman. Tadi di bagian app ini kita coba untuk kembalikan. Kita klik. Kita tinggal masukkan berapa hari telat. Kalau misalnya telatnya 3 hari, kita masukkan 3 hari. Tapi kalau misalnya dia telatnya 5 hari, kita masukkan 5 hari. Tapi kalau dia nggak telat, masukkan aja 0. Oke, setelah itu kita simpan. Klik OK. Maka akan muncul status selesai dikembalikan. Nah, untuk di bagian keterangan ini kan kosong nih. Kalau dia nggak telat, tapi kalau dia telat, dia pasti kan kena denda nih. Dia akan ada keterangan dendanya itu kena dendanya Rp500. Nah, setelah itu kita ke bagian anggota tadi. Nah, dia kan tadi masih pinjaman aktif nih. Terus lagi. Sudah tidak ada kan, maka dia akan muncul di data pinjaman selesai karena sudah selesai dikembalikan. Ke admin lagi. Nah, di bagian dashboard ini kan ini ada pinjaman aktif nih. Untuk melihat pinjaman aktif itu kita bisa lihat dari pinjaman aktif terbaru dari sini, bisa juga dari sini.
Nih, di bagian statusnya ini kita klik. Di sini ada dua jumlah yang aktif. Terus kita garis bawah lagi. Nah, di sini kan total anggotanya ada 8 nih. Terus kita pergi ke daftar anggota. Jadi di sini total anggotanya itu 8. Nah, di bagian sini tuh ada total buku yang dipinjam. Ini kan ada yang belum pinjam nih. Ini cuma ada yang satu dari pinjam. Setelah itu kita ke dashboard lagi. Nih, total bukunya itu ada di indeks buku. Di indeks buku ini ada 6 buku. Nah, di sini saya akan coba untuk tambahkan buku. Kita klik, tambahkan buku. Kita masukkan SPN-nya, misalnya sini saya beri 45, 6, 7, 8, 9. Judul bukunya, terus penulisannya kita beri namanya misalnya Puji, penerbitnya Yanto. Tahun terbitnya di sini kita buat misalnya 2013 deh. Jumlah tersedianya di sini kita buat 3. Lalu kita klik simpan. Setelah itu, maka di sini ada tampilan notifikasi buku berhasil ditambahkan. Setelah itu kita pergi ke bagian anggota. Di bagian indeks buku, nah, maka yang kita tambahkan buku tadi akan muncul di indeks buku. Setelah itu kita ke admin. Di indeks buku ini, nah, di indeks buku ini kita bisa edit dan hapus. Nah, misalnya kita edit deh. Kita edit dulu ya. Misalnya kita edit penulisan ini. Nah, penulisannya misalnya kita ubah Pujianti aja ya. Pujianti. Oke, terus kita simpan perubahan. Maka ada notifikasi data buku berhasil diperbarui. Terus kita coba untuk hapus bukunya. Kita hapus, kita klik. Lalu kita klik OK. Maka di sini ada juga notifikasi data buku berhasil dihapus. Setelah itu kita ke bagian anggotanya tadi, di indeks buku ini tadi. Dan kita sudah hapuskan kan? Astagfirullah. Maka yang buku kita tambahkan tadi sudah tidak ada di indeks buku karena sudah kita hapus. Setelah itu kita ke bagian admin. Setelah itu kita ke daftar anggota. Nah, di daftar anggota ini sama juga kita bisa edit, hapus. Misalnya saya edit di pinjam ini. Nah, kita ganti namanya misalnya pinjen. Kita simpan. Maka sama ada notifikasi data anggota berhasil diperbarui. Nah, di sini saya akan coba untuk hapus anggotanya. Kita klik hapus. Kita klik OK. Maka data anggota berhasil dihapus. Oke, cukup sekian dari saya untuk penjelasan bagian web perpustakaan Stimik Palangkaraya. Sekian dan terima kasih.